Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang value of audit for supply chains with hidden action and information. Berikut anggota kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufadeliana dengan NIM 511118103. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang, globalisasi meratakan lapangan bermain bagi rantai pasokan lama, tetapi mengamati tindakan pemasok di lokasi yang jauh masih tetap menjadi tantangan yang sangat signifikan bagi banyak perusahaan. Contohnya seperti insiden pendaratan darurat Boeing 787 karena kebakaran di pesawat. Insiden ini lalu ditelusuri lebih lanjut pada 26 Januari 2013, mengungkapkan bahwa kebakaran listrik disebabkan oleh baterai lithium ion yang diproduksi atau disubkontrakkan oleh Thales, perusahaan Prancis. Hal ini tuh merugikan perusahaan Boeing sekitar 600 juta US dollar. Dengan hal ini menghentikan pengiriman dan memaksa beberapa maskapai penerbangan untuk menyewakan pesawat alternatifnya. Insiden ini tuh merugikan banyak perusahaan, terutama yang diperparah dengan pengurangan visibilitas mengenai risiko sebenarnya, dan tindakan pemasok itu hanya berjarak beberapa tautan dalam rantaian pasokan. Informasi ini asimetri dapat disebabkan oleh kurangnya uji tuntas pada bagian dari pembeli atau hasil dari pemasok yang tidak mengambil tindakan tertentu, misalkan melewatkan proses pengujian tertentu seperti dalam kasus Boeing tadi. Tanpa memberitahu pembelinya gitu. Peningkatan informasi asimetri ini karena kurangnya kontrol juga merupakan salah satu alasan utamanya. Dalam studi lain yang mensurvei rantai pasokan peringkat tertinggi eksekutif di seluruh Amerika Serikat, menurut Rogers 2009, kurangnya kontrol atas pemasok utama menonjol sebagai salah satu hambatan terbesarnya dalam meningkatkan manajemen risiko rantai pasokan di perusahaan mereka. Kami mempelajari nilai audit dengan membandingkan dua mekanisme berikut. Adanya informasi tersembunyi, sejauh mana terpengaruh oleh tindakan tersembunyi pemasok. Pertama, pembeli memberi insentif kepada pemasok untuk mengambil tindakan tertentu, menawarkan kontrak berbasis kinerja. Selanjutnya ini tuh disebut dengan contract induced effort. Dan yang kedua, file pembeli dikenakan biaya untuk mengauditkan tindakan tersembunyi pemasok. Selanjutnya ini tuh disebut dengan contract audit effort. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, dapat diidentifikasikan masalahnya, yaitu pertama, apa nilai audit dalam konteks ini untuk pembeli, pemasok, dan rantai pasokan total. Yang kedua, bagaimana parameter masalah, yaitu informasi tersembunyi pemasok dan biaya tindakan tersembunyi mempengaruhi nilai audit untuk tiap pihak rantai pasokan dan total rantai pasokan. Kemudian, tujuan. Berdasarkan identifikasi masalah yang barusan saya sampaikan, dapat menghasilkan tujuan. Pertama, kita dapat mengetahui nilai audit dalam konteks ini untuk pembeli, pemasok, dan rantai pasokan totalnya. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui parameter masalahnya, yaitu informasi tersembunyi pemasok dan biaya tindakan tersembunyi dapat mempengaruhi nilai audit untuk setiap pihak rantai pasokan dan total rantai pasokannya. Sekian presentasi dari saya Mufadeliana, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Suryani dengan NIM 267. Di sini saya akan memaparkan tentang tinjauan pustaka. Makalah kami terkait dengan dua aliran penelitian dalam operasi manajemen. Yang pertama berfokus pada permodelan perbaikan keputusan perusahaan rantai pasokan. Dan kedua berkaitan dengan desain kontrak di bawah gangguan pasokan. Berikut ini kami meninjau setiap aliran dan menghubungkannya dengan pekerjaan kami. Makalah dalam aliran pertama bervariasi dalam hal apakah keputusan yang diambil oleh perusahaan meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya, atau meningkatkan keandalan proses. Makalah kami lebih terkait dengan aliran terakhir karena tindakan pemasok dapat meningkatkan keandalan rantai pasokan. Pertama-tama, dalam beberapa makalah diasumsikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat diamati oleh pihak lain dalam rantai pasokan, sehingga masalah tersebut menjadi jenis moral hazard atau bahaya moral. Namun dalam model kami, tindakan pemasok memengaruhi tingkat asimetri informasi antar pihak. Oleh karena itu, model merugikan yang diikuti oleh moral hazard. Kedua, beberapa makalah di atas mengasumsikan bahwa kedua pasokan pihak rantai XAN memiliki pijakan yang sama dalam hal informasi yang tersedia bagi mereka, dan tindakan apa yang diambil secara kolaboratif oleh pihak-pihak tersebut, menciptakan asimetri informasi ex post di antara mereka.
Namun dalam model kami, pihak rantai pasokan diberkahi dengan asimetris informasi berkenaan dengan tingkat ketidakpastian pasokan di tahap ex ante dan ex post, dan biaya tindakan ditanggung hanya oleh pemasok. Akhirnya, makalah kami berbeda dalam hal pertanyaan penelitian yang ingin dijawabnya, yakni makalah kami bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari mengaudit tindakan pemasok dalam mengurangi tingkat asimetri informasi tentang risiko gangguan pasokan. Makalah dalam studi aliran kedua menyembunyikan informasi masalah dalam konteks rantai pasokan. Makalah kami berkontribusi pada kasus terakhir dengan mengembangkan model keandalan rantai pasokan yang mengeksplorasi bagaimana audit dapat dikombinasikan dengan kontrak untuk secara efektif mengurangi biaya agensi yang terkait dengan informasi tersembunyi dan tindakan tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari dengan NIM 511171255. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Santi. Peneliti mengenali dua pendekatan berbeda yang secara bersama-sama mengeksplorasi masalah yang disebabkan oleh informasi tersembunyi dan tindakan tersembunyi. Tergantung pada apa tindakan tersembunyi agen tersebut memiliki efek deterministik atau stokastik pada informasi tersembunyi. Hubungan deterministik antara moral, bahaya, dan seleksi merugikan telah dibahas secara luas dalam literatur ekonomi dalam konteks model pengadaan yang mengacu pada Lefont dan Martimort 2002, Lefont dan Tirole 1993, dan referensi di dalamnya. Perhatikan bahwa perbedaan utama antara model stokastik dan deterministik terletak pada sifat hubungan antara tindakan agen, jenis agen, dan kontrak yang variabel tersedia untuk prinsipal. Secara khusus, dalam model tradisional model pengadaan yang di dalam Lafon dan Tirole 1986, 1993, jenis agen yaitu informasi tersembunyi didefinisikan sebagai ex ante, biaya marginal, dan upaya pengurangan biaya yaitu tindakan tersembunyi yang di-exert mengurangi biaya marginal ex post yang dapat diamati dan dikontrak oleh prinsipal. Lalu selanjutnya ada 6 proposi penelitian. Yang pertama yaitu dalam kondisi terbaik pertama, pembeli menginduksi upaya perbaikan proses pada pemasok. Yang kedua, tingkat upaya terbaik kedua dan kontrak induced effort optimal yang sesuai. Yang ketiga ada kontrak audited effort optimal dan tingkat upaya yang diinduksi dalam equilibrium serta dekomposisi total biaya agensi menjadi sewa informasi dan kehilangan saluran. Yang keempat, nilai audit untuk pembeli, pemasok, dan seluruh saluran. Yang kelima, dampak parameter sistem pada VOA untuk pembeli, pemasok, dan seluruh saluran. VOA menjadi 0 untuk pembeli, pemasok, dan seluruh saluran. Nama saya Almauli Ramdhani Putri dengan NIM 511181004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan terhadap data hasil studi pendahulu atau data sekunder. Penelitian ini terkait dengan dua aliran penelitian dalam manajemen operasi. Nah, aliran pertama itu berfokus pada pemodelan keputusan perbaikan dari perusahaan rantai pasokan. Nah, penelitian di aliran pertama bervariasi dalam hal apakah keputusan yang diambil oleh perusahaan itu dalam hal meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya, atau meningkatkan kendala proses. Nah, penelitian studi aliran kedua menyembunyikan masalah informasi dalam konteks rantai pasokan. Mirip dengan aliran pertama, dalam aliran ini juga dikategorikan dalam hal apakah informasi yang tersembunyi itu didefinisikan dalam kaitannya dengan biaya pemasok. Dalam hal ini, penelitian ini tuh terkait dengan literatur yang terus berkembang yang mempelajari dampak audit dalam hubungan antara pembeli pemasok di bawah risiko tanggung jawab pemasok. Terus risiko pemalsuan pemasok dan pemasok itu harus bertanggung jawab atas lingkungan. Nah,
Untuk membedakan penelitian ini dengan literatur ekonomi, peneliti mengenali dua pendekatan berbeda yang secara bersama-sama mengeksplorasi masalah yang disebabkan oleh informasi tersembunyi, dan tindakan tersembunyi tergantung pada apakah tindakan deterministik atau stokastik berpengaruh pada informasi tersembunyi. Model yang disajikan dalam penelitian ini tuh dapat dikembangkan ke berbagai arah. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pengaturan rantai pasokan antara pemasok yang beresiko atau agen dan pembeli atau prinsipal. Namun, peneliti dapat menunjukkan bahwa metodologi dan hasil penelitian ini dapat diterapkan pada hubungan penjualan antara produsen atau prinsipal dan pengecer atau agen, di mana pengecer memiliki informasi pribadi mengenai status permintaan sebenarnya dan tindakan tersembunyi dari pengecer mempengaruhi status permintaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama ada first base solution. Jadi first base solution ini sebagai tolak ukur yang isinya berisi dari proposisi 1 yang menjelaskan bahwa dalam kondisi terbaik pertama, pembeli menginduksi upaya perbaikan proses pada pemasok. Selanjutnya, kontrak terbaik pertama yang menerapkan upaya ini sepenuhnya dicarikan dalam tabel 4 berikut. Ada 3 kesimpulan dari proposisi 1 ini. Yang pertama, perhatikan bahwa kontrak optimal adalah kontrak jangka waktu tetap. Pengamatan ini sejalan dengan literatur desain kontrak yang menunjukkan bahwa kontrak jangka waktu tetap secara teoritis adalah yang terbaik dalam mencapai efisiensi sistem secara keseluruhan. Yang kedua, di bawah kontrak jangka waktu tetap, tujuan pemasok sejalan dengan total keuntungan saluran. Oleh karena itu, ia menginternalisasi baik biaya maupun manfaat dari upaya perbaikan proses pada saluran tersebut. Yang terakhir, kami mencatat bahwa karena kami tidak memberlakukan batasan tanggung jawab terbatas untuk pemasok dan mengasumsikan bahwa semua pihak bebas resiko, hasil standar model agen prinsip menyiratkan bahwa proposisi 1 juga dapat memperluas ke pengaturan bahaya moral murni di mana pembeli mengamati jenis keandalan yang sebenarnya pada pemasok. Selanjutnya ada Induced Effort Contract atau IE. Pada bagian ini kami mengkarakterisasi menu kontrak yang optimal untuk pengaturan IE yang menginduksi upaya perbaikan proses tertentu pada setiap jenis pemasok. Perhatikan bahwa karena baik jenis pemasok dan tindakannya tidak dapat diobservasi oleh pembeli, memberikan kontrak optimal di bawah model campuran seleksi merugikan yang diikuti oleh bahaya moral. Menggunakan induksi mundur, yang pertama perlu mengkarakterisasi keputusan perbaikan proses pemasok. Di dalam Induced Effort Contract ini terdapat proposisi 2 yang berisi tingkat upaya terbaik kedua dan kontrak IE optimal yang sesuai sepenuhnya dicirikan dalam tabel 5 berikut. Selanjutnya, ini memberikan ekspresi bentuk tertutup untuk sewa informasi dan kehilangan saluran yang dikeluarkan oleh pembeli dalam setiap kasus. Selanjutnya ada Audit Effort atau AE kontrak. Pada bagian sebelumnya, kami menunjukkan bahwa ketidakmampuan pembeli untuk mengamati tindakan yang diambil oleh pemasok berdampak signifikan pada sewa informasi dan inefisiensi saluran. Di bagian ini, kami mempertimbangkan pengaturan audit di mana pembeli menerima sinyal sempurna tentang tindakan yang dipilih oleh pemasok dengan menimbulkan biaya audit, dan menggunakan sinyal ini untuk memperlakukan profil tindakan tertentu. Perhatikan bahwa merupakan praktik umum bagi pembeli untuk memperoleh verifikasi independen atas tindakan pemasok untuk menggunakan audit atau dengan biaya mahal. Misalkan menunjukkan profil tindakan optimal yang diinginkan pembeli pada pemasoknya. Perhatikan bahwa meskipun pembeli dapat memverifikasi upaya pemasok, dia tidak dapat mengamati jenisnya dan karenanya tidak memverifikasi apakah keputusan upaya pemasok sudah optimal. Oleh karena itu, desain kontrak yang optimal bermuara pada masalah seleksi yang merugikan dengan batasan IR dan IC. Di dalam audit effort ini, terdapat proposisi 3 yang berisi kontrak AE optimal
dan tingkat upaya yang diinduksi dalam equilibrium, serta dekomposisi total biaya agensi menjadi sewa informasi dan kehilangan saluran yang dikarakterisasi dalam tabel 6 berikut. Selanjutnya yaitu analisis tingkat pertama. Peneliti menganalisis nilai audit atau VOA dari perspektif pembeli, pemasok, dan seluruh saluran. Pertama, perhatikan bahwa perbandingan ekspresi kehilangan saluran yang dicirikan dalam proposisi 2 dan 3 untuk kontrak IE dan AE yang optimal masing-masing menyeratkan bahwa audit selalu berharga dari perspektif saluran. Namun untuk menentukan nilai audit bagi pembeli dan pemasok, kita perlu memperhitungkan sewa informasi dan kerugian saluran di bawah kontrak IE dan AE yang optimal. Di dalam proposisi 4 ini terdapat isi nilai audit untuk pembeli, pemasok, dan seluruh saluran dicirikan pada tabel 7 berikut. Selanjutnya, nilai audit dari perspektif pembeli juga menunjukkan batas biaya audit jika AE menjadi kontrak yang optimal. Selanjutnya yang terakhir yaitu impact of system parameters on value of audit. Perhatikan bahwa besaran VOA dan ukuran wilayah A1, A2, dan A3 yang terlihat pada tabel 7 dipengaruhi oleh perubahan parameter masalah. Pada bagian ini terdapat proposisi 5 yang berisi dampak parameter sistem pada VOA untuk pembeli, pemasok, dan seluruh saluran sepenuhnya dicirikan pada tabel 8. Kita dapat menganalisis dampak parameter pada VOA untuk pembeli tergantung pada apakah mereka mempengaruhi peran audit dalam mengurangi kehilangan saluran, yaitu efek peningkatan efisiensi atau sewa informasi, dan efek penyaringan. Kemudian kami mempertimbangkan dampak parameter pada VOA untuk pemasok dan seluruh saluran. Selanjutnya ada juga proposisi 6 yang berisi VOA menjadi 0 untuk pembeli, pemasok, dan seluruh saluran. Seperti yang kita diskusikan di bagian 1, berbeda dari hasil yang menunjukkan bahwa mengaudit tindakan agen tidak memiliki nilai untuk prinsipal di bawah model campur standar, yaitu ketiga agen risiko netral dan tidak dilindungi oleh batasan tanggung jawab terbatas, di mana diasumsikan bahwa dampak tindakan agen terhadap kemungkinan Q sama dengan 1 adalah sama untuk O sama dengan R dan O sama dengan U, yaitu dalam istilah notasi kita mereka mengasumsikan bahwa PR sama dengan PU dan OR sama dengan OU. Proposisi ini menunjukkan bahwa hasil dari kami bertepatan dengan Lafon dan Martimore tahun 2002 dalam batas ketika perbedaan antara probabilitas kelangsungan hidup untuk pemasok tipe R dan U untuk tingkat upaya yang sama menjadi 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianto Bayu Nugroho dengan NIM akhir 001. Selanjutnya ada analisis jurnal. Yang pertama, Jurnal Detecting and Remediating Modern Slavery in Supply Chains, a Targeted Audit Approach. Makalah ini menyelidiki deteksi dan perbaikan perbudakan modern. Penelitian tindakan telah dilakukan di industri tekstil dan mode dengan keterlibatan utama yang melibatkan miliaran dolar perusahaan perputaran pound atau GBP dan investigasi perbudakan modern mereka di pemasok berisiko tinggi di selatan Asia Timur. Makalah ini menanggapi seruan dari literatur untuk menyelidiki deteksi perbudakan modern, memproses dan memberikan bukti empiris yang melibatkan kolaborasi dengan LSM multinasional besar dan pelanggan pemasok yang diaudit lainnya. Temuan disajikan dari akun tangan pertama dari proses deteksi dan menyarankan audit yang ditargetkan lebih mungkin untuk mengidentifikasi indikator kunci modern perbudakan. Jenis audit ini termasuk menyelidiki proses rekrutmen ujung ke ujung dengan menggunakan paralel struktur wawancara, manajemen, dan pekerja, serta tinjauan dokumentasi. Bukti juga disediakan dari proses remediasi perusahaan yang mencakup bermitra dengan LSM lokal untuk memberdayakan
pekerja dan secara kolaboratif mengembangkan pemasok. Lalu kemudian ada jurnal Client Auditor, Supply Chain Relationship, Audit Quality, and Audit Pricing. Di jurnal ini kami menyelidiki hubungan antara pengetahuan rantai pasokan auditor dan kualitas audit perusahaan dan harga audit. Pengetahuan auditor supply chain adalah pemahaman khusus tentang informasi dan proses mengenai akuntansi dan mengaudit masalah yang berkaitan dengan pemasok dan pelanggan utamanya. Terlepas dari kesamaan industri yang sangat berguna untuk memahami kompleksitas terkait dengan siklus pendapatan. Kami menemukan bahwa pengetahuan rantai pasokan auditor di tingkat kota dikaitkan dengan kualitas audit yang lebih tinggi dan biaya audit yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang mempekerjakan auditor dengan pengetahuan rantai pasokan di tingkat nasional atau mempekerjakan auditor tanpa pengetahuan rantai pasokan di tingkat nasional. Efek seperti itu lebih kuat untuk perusahaan pemasok yang memperoleh sebagian besar pendapatan dari pelanggan utama mereka. Dan ketika siklus pendapatan untuk perusahaan pemasok lebih penting, kami mendapatkan hasil ini sambil mengendalikan penentu biaya kualitas audit dan biaya bersama dengan spesialisasi industri auditor. Selanjutnya jurnal Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Rantai Pasokan di PT Argo Pantes. Supply Chain Management atau SCM merupakan proses manajemen rantai pasok mulai dari proses pengadaan bahan baku, produksi hingga hasil jadi sampai ke tangan konsumen. Tujuan diterapkannya SCM pada perusahaan-perusahaan besar salah satunya adalah untuk membangun hubungan baik dengan para supplier. Salah satu cara dengan penerapan SCM. Dengan menerapkan ini diharapkan proses pengadaan bahan baku menjadi lebih mudah dan dapat menciptakan hubungan baik antar sesama perusahaan. Selain itu, dari sisi internal perusahaan itu sendiri, seperti produksi, juga harus diperhatikan. Proses pengiriman dan pelayanan kepada konsumen merupakan hal yang perlu diperhatikan agar keduanya sama-sama merasa nyaman. PT Argo Pantes Tbk mengembangkan sistem informasi manajemen rantai pasokan dengan beberapa tahap, antara lain menganalisa proses bisnis berjalan di sana, menganalisa masalah yang ada pada proses pengadaan, serta memikirkan dampak dan kendala apa yang akan terjadi jika diterapkannya SCM. Solusi utama yang ditawarkan oleh sistem tersebut adalah adanya antarmuka pengguna yang melibatkan pihak supplier untuk melakukan penawaran harga secara langsung melalui sistem. Notifikasi, negosiasi, dan approval dilakukan secara online, diharapkan dapat memotong waktu pemesanan bahan baku menjadi lebih singkat. Pengujian pada penelitian ini baru pada fungsional sistem menggunakan metode black box testing. Selanjutnya yaitu jurnal Pembangunan Sistem Informasi Supply Chain Management secara real time pada PT SAN Dharma Plastik. PT Sandharma Plastik berdiri pada tahun 1990, bermula dari adanya kebutuhan dan permintaan untuk kemasan cat dan dempul. Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan banyak industri cat berubah kemasan dari bahan kaleng menjadi plastik, sehingga industri mempunyai prospek yang baik untuk berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan ini semakin banyak permintaan sehingga memerlukan sebuah sistem yang mampu mengelola bahan baku hingga pengiriman bahan jadi. Maka perusahaan membutuhkan sistem informasi supply chain management yang diharapkan mampu mengelola kebutuhan yang ada di perusahaan. Supply chain management sendiri merupakan proses manajemen rantai pasok mulai dari proses pengadaan bahan baku, produksi, hingga hasil jadi sampai ke tangan konsumen. Integrasi SCM dalam keseluruhan proses bisnis akan meningkatkan keseluruhan nilai yang dihasilkannya. Pengendalian kualitas produksi sangat diperlukan, karena di dalamnya terdapat alat pemecahan masalah yang baik yang berguna dalam mencapai stabilitas proses dan memperbaiki kapabilitas. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyedia bahan baku, meningkatkan kualitas produksi hingga pada saat akan dilakukan pengiriman. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Lambang Saesaestu dengan NIM 511171253. Di sini saya akan mempresentasikan bagian manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara ilmiah dapat digunakan sebagai salah satu pemberian saran dalam proses keefektifan mengaudit tindakan tersembunyi pemasok untuk pembeli atau prinsipal ketika pemasok atau agen diinformasikan secara pribadi tentang tingkat risiko pasokan. Yang kedua, memberikan manfaat dalam mengeksplorasi nilai audit untuk rantai pasokan di mana pembeli harus membuat kontrak dengan pemasok yang kendala dan tindakan pengiriman tidak dapat diamati. Yang ketiga, memberikan wawasan mengenai dampak audit pada keputusan equilibrium dan hasil dari masing-masing pihak, rantai pasokan serta rantai pasokan total. Selanjutnya, pada slide bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini secara khusus mengeksplorasi nilai audit untuk rantai pasokan di mana pembeli harus membuat kontrak dengan pemasok yang keandalannya dan tindakan pengirimannya tidak dapat diamati. Kami menganalisis dua mekanisme kontrak bagi pembeli untuk berinteraksi dengan pemasok tersebut. Dalam mekanisme pertama, pembeli menawarkan kepada pemasok menu kontrak untuk menyaring keandalannya dan membujuknya untuk melakukan upaya perbaikan proses. Selanjutnya disebut kontrak induced effort atau EI. Yang kedua, selain menawarkan menu kontrak, pembeli juga mengaudit upaya pemasok. Selanjutnya disebut kontrak audited effort atau AA. Karakteristik dan perbandingan kontrak optimal di bawah dua mekanisme menghasilkan wawasan mengenai dampak audit pada keputusan equilibrium dan hasil dari masing-masing pihak, rantai pasokan serta rantai pasokan total. Dalam hal dampak terhadap keputusan equilibrium, kami menemukan bahwa audit memungkinkan pembeli menyesuaikan penawaran kontraknya berdasarkan jenis keandalan pemasok, yaitu menu kontrak optimal berdasarkan EI terdiri dari kontrak harga tetap untuk pemasok yang dapat diandalkan rendah dan biaya intensif harga tetap untuk pemasok yang dapat diandalkan tinggi. Dibandingkan dengan menu kontrak yang optimal di bawah EI yang terdiri dari biaya insentif harga tetap untuk kedua jenis pemasok. AI memiliki dua efek, yaitu yang pertama efek peningkatan efisiensi dan efek penyaringan. Yang pertama terkait dengan pemulihan efisiensi saluran yang disebabkan oleh penghapusan insentif yang mendorong upaya dari jenis penawaran kontrak yang dapat diandalkan dan menggantinya dengan upaya yang diaudit. Kedua, yaitu terkait dengan eksploitasi, keterkaitan antara keandalan pemasok dan usahanya melalui audit. Dengan kata lain, dengan mengamati upaya pemasok, pembeli dapat menyaring pemasok yang lebih andal dari pemasok yang kurang andal. Jadi analisis nilai audit dari perspektif masing-masing pihak rantai pasokan mengungkapkan yaitu bahwa efek pertama dari audit itu dapat menguntungkan pembeli dan pemasok karena peningkatan efisiensi rantai pasokan, sedangkan efek kedua yaitu menguntungkan pembeli namun merugikan pemasok. Artinya, analisis sensitivitas sehubungan dengan parameter sistem membantu kita memahami kapan audit bermanfaat, yaitu jika misalnya tidak ada bagi pembeli, pemasok, dan rantai pasokan total. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.